Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas latihan ulangan semester 1 IPA kelas 5. Nomor 1, cermin yang biasanya dipasang di tikungan jalan merupakan jenis cermin, yaitu cermin datar, cekung, silinder, maksudnya silinder ini ya, silinder atau cembung. Jawabannya adalah yang ini, jelas ini cembung. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah plastik mini bisa. Nah, ini kardus tidak bisa. Bening, gelas bening, akuarium berarti ini jawabannya adalah yang B. Kertas, kardus. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Cakun mulai tumbuh dan tampak, keringat semakin banyak, tumbuhnya kumis tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi tinggi, massa otot semakin bertambah. Pernyataan tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri fisik perempuan yang mengalami masa pubertas ditunjukkan oleh. Nah, ini kelas ini adalah. Nah, kalau ini jelas laki-laki, 1 jelas salah. Keringat semakin banyak, benar tuh. Nah, ini tumbuhnya kumis, ini laki-laki. Berarti yang salah itu 1-3. Yang ada 1-3-nya sama otot bertambah semakin. Massa otot semakin bertambah. Ini juga salah. Berarti benar itu adalah ini 3, 4, 5. Nah, maka yang benar adalah yang D. Selanjutnya, nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Memakan makanan bergizi seimbang, mencuci tangan, jajan sembarangan. Nah, ini pernyataan tersebut yang sesuai dengan cara memelihara kesehatan organ pernapasan ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang 1 benar. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan benar. Jajan sembarangan, membiasakan makan secara teratur, makan makanan yang belum terjamin. Berarti yang salah ini 3 dan 5. Kalau ada angka 3 dan 5 berarti kan salah. Ini ada 3, 3, 5. Berarti ini D. 1, 3, 4. Maaf, 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 5. Berikut urutan proses pencernaan manusia yang tepat adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Seperti yang benar itu adalah yang jelas ini adalah yang A. Nomor 6. Kita dapat melihat cahaya karena benda itu mengeluarkan bunyi. Cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke mata kita. Nah, ini benar. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada nomor dan nama benda: paku, jarum, beras, kayu, peniti. Benda-benda di atas yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah ini paku, jarum, peniti. Ini beras dan kayu, ini jelas tidak. Berarti 3, 4 yang salah. Ini ada 3-nya salah, ada 3-nya juga, ini ada 4-nya salah. Berarti ini berarti yang benar ini. Benda, nah kita lihat dulu sini ya. Benda di atas yang dapat ditarik kuat oleh magnet yaitu paku, ini jelas, jarum, 5, peniti. Nah, ini harusnya yang ini paku, jarum, sama
peniti. Harusnya 1, 2, 5. Harusnya 1, 2, 5. Nah, ini harusnya di sini 5 ya. Nah, ini harusnya di sini 5. Nah, berarti jawabannya yang ini. Berarti yang 1, 2, 5. Nah, ini bukan 3, harusnya 5. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 8. Bagian bagian luar yang berfungsi melindungi mata dari air atas mata yang menuju ke mata adalah, ini bulu mata, alis mata, kelopak mata, bola mata. Nah, ini jawabannya adalah alis mata. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Percobaan yang dilakukan oleh siswa tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat, yang jelas adalah merambat lurus ini. Nah, ini dibolongi ini berarti merambat lurus. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 10. Bagian telinga yang berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke pendengaran adalah, ini daun telinga, saluran eustachius, liang telinga, nah koklea. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman lain atau inang. Nah, lama-kelamaan tanaman inang ini akan mati karena tanaman tali putri ini hidupnya dengan cara simbiosis. Ini jadi jelas adalah parasitisme. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 12. Apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka pohon mangga tidak tergantung dan juga tidak terganggu dan tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara simbiosis. Nah, ini maksudnya adalah, nah, pohon anggrek itu hidupnya misalnya di pohon mangga. Nah, pohon mangga ini tidak terganggu dan tidak diuntungkan, maksudnya tidak rugi dan tidak untung. Nah, karena tanaman anggrek ini hidupnya dengan cara simbiosis, ya berarti dia adalah komensalisme. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, apa dibantu penyerbukan oleh angin dan kupu-kupu tidak mendapatkan makan dari bunga kehabisan makanan. Nah, ini salah. Bunga dibantu oleh penyerbukan oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapat makanan dari bunga ini. Ini secara simbiosis, sama-sama untung seperti ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Perburuan liar, reboisasi, gunung meletus, alih fungsi pertanian, penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini gangguan pada ekosistem dapat terjadi akibat ulah manusia. Nah, kegiatan manusia yang dapat menimbulkan gangguan pada ekosistem ditunjukkan oleh nomor. Nah, akibat ulah manusia pasti ini adalah ini alih fungsi pertanian, penggunaan pestisida secara berlebihan. Seperti ini 1,
4, 5. 1, 4, 5. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada magnet. Nah, pernyataan tersebut yang merupakan sifat-sifat magnet ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini sifat magnet. Ini termasuk memiliki kutub. Ini memiliki gaya magnet. Terjadi tarik-menarik jika didekatkan, ini benar. Terjadi tarik-menarik jika didekatkan pada kutub senyawa, ini salah. Ini magnet dapat menarik atau menolak magnet lain. Maka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Boboiboy membuat magnet dengan cara yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Cara tersebut dinamakan. Nah, ini jelas ini adalah dengan mengalirkan listrik. Nah, mengalirkan listrik ini dengan cara ini. Nah, dinamakan juga dengan elektromagnet. Maka jawabannya adalah yang ini. Ini C. Selanjutnya nomor 17. Dodi memasang baterai pada senter sehingga senter dapat menyala. Nah, tiba-tiba Adi melepas baterai lalu memasangnya secara terbalik pada senter. Maka senter tersebut pasti ayah. Jelas ini akan mati atau padam. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18. Benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 19. Lapisan yang membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi disebut yaitu ozon. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya 20. Lapisan atmosfer yang dimanfaatkan untuk memantulkan sinyal-sinyal radio adalah termosfer. Jawabannya adalah yang C. Nomor 21. Air di permukaan bumi, baik di danau, laut maupun sungai, akan menguap akibat pengaruh sinar matahari. Ini adalah salah satu proses yang terjadi pada siklus air. Proses ini dinamakan yaitu evaporasi. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 22. Melakukan perundungan terhadap teman. Nah, ini salah maksudnya ini. Nah, dampak ini salah. Lain soalnya ini. Maksudnya ini yang benar. Dampak negatif dari letusan gunung api yaitu menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran udara. Walaupun ada kerugian yang ditimbulkan tersebut, tapi ada juga keuntungan yang ditimbulkan dari gunung berapi tersebut, yaitu, nah, maksudnya adalah keuntungan. Jadi inilah ini ya. Nah, ini dampak, jadi dampak negatif. Nah, yaitu jadi menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran udara. Nah, walaupun ada kerugian ditimbulkan tersebut, tapi ada juga keuntungan. Keuntungannya yaitu apa? Nah, udara. Nah, ini daerah sekitar menjadi subur.
Maka ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 23. Berikut urutan proses mengembuskan udara yang tepat adalah rongga dada membesar, paru-paru mengempis. Ini rongga dada membesar, ini jelas salah. Nah, rongga dada mengecil, salah. Paru-paru ini benar, rongga dada mengecil, paru-paru mengembang, ini salah. Rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, udara keluar melalui saluran pernapasan. Jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan latihan ulangan pas 1 IPAS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.